apa-apa talak dibolehkan. Jadi bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah, jadi yang itu 2 kali, setelah itu 1, 2 itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, ya, atau menceraikan dengan cara yang baik, ya. Lalu juga ada di surat At-Talaq ayat 1, ya, ya ayuhan nabi dan seterusnya tentang masalah wahai para nabi, apabila kamu ingin mencarat, idza talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pula pada waktu mereka dapat menghadapi iddah yang wajar, gitu kan, dan seterusnya. Jadi hukum talak nih, rukun talak itu ada berapa? Pertama ada 3, talak itu ada 3 rukunnya. Siapa pertama? Suami yang mukallaf, balik dan berakal. Jadi suami yang balik dan berakal, mukallaf. Jadi kalau suami ODGJ, suami lagi mabuk, suami lagi hilang akal, nggak sah tuh mentalak tuh. Ya, jadi dengan demikian tidak dianggap batal, tidak terjadi jika bukan suami yang atau yang umpama nih, saya mentalak Hafni, loh, orang bukan saya ini bukan suaminya Hafni, gimana sah? Nggak salah. Gitu? Yang mentalaknya itu adalah suaminya, bukan suami orang. Jadi bahkan kata Rasulullah, innamat talaku liman ahadun bisyak, kata Rasulullah. Jadi sungguhnya talak itu hanya bagi yang punya hak memikul betis, atau maksudnya ya suaminya, gitu loh. Yang dimaksud itu. Lalu posisi yang kedua, istri yang terikat dengan suami yang mentalaknya dengan ikatan pernikahan yang benar. Jadi istrinya emang nikah syarat rukunnya sah, maka yang ditalak tuh memang istrinya, bukan istri orang kau talak. Terus rukun lah, makanya di sini ada kata Rasulullah, la nadhra li ibni Adam fima la yamliku wala intqalahu fima la yamliku wala talaqa lahu fima la yamliku. At-Tirmizi hadisnya. Ya. Jadi bagi Bani Adam tuh talak tuh ada namanya nazar terhadap sesuatu yang bukan miliknya, baginya tidak ada hak yang memerdekakan hamba saya, dan yang bukan miliknya dan baginya pun tidak ada hak menyatukan talak kepada wanita yang bukan istrinya. Jadi kalau bukan istrinya ya nggak sah mentalak orang bukan istri. Paham ya, itu rukun kedua. Jadi istrinya atau suaminya yang mentalak. Lalu ketiga dengan lafaz. Dengan kata-kata talak itu. Jadi dengan lafaz. Nah, contoh nih. Bahwa lafaz kata-kata talak yang disampaikan secara jelas atau dengan sindiran kinayah. Makanya dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, innallaha tajawaza li ummati amma haddathathu bihi anfusuha malam yatakallamu aw ya'lamu bihi. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari apa yang mereka getarkan di dalam hatinya selama tidak diucapkan atau dikerjakannya. Jadi seumpama kita dalam hati mau mentalaknya seorang istri terus nggak diucapkan, maka tuh nggak jatuh talak. Dalam hati suami ingin mentalak nih, tapi nggak diucapkan, belum jatuh tuh talak. Tapi ketika dia itu ucapkan dengan jelas, maka jatuh tuh talak. Kalau di hatinya niatnya untuk mentalak, walaupun dengan cara sindiran. Ya makanya si istri jangan coba-coba belajar ngomong, udahlah talak aku aja. Tiba-tiba suami bilang, ya udah ya. Oh, jatuh tuh talak tuh. Kalau lagi suami marah-marah, lu tuh emang brengsek banget, lu nggak bisa diatur, lu gini lu. Tiba-tiba kepancing laki perempuan nih. Udah lu bang, kalau gitu gue talak aja. Tiba-tiba suami bilang, ya udah. Nah, jatuh tuh. Jawabnya iya nih suami, tapi dari istri tuh yang ngomong, talak gue bang. Iya udah. Ah, jatuh tuh talak, sain lu. Tidak kau. Makanya perempuan tuh posisinya hati-hati, tidak kau. Nah nanti ada bagian-bagian jenis-jenis talak tuh. Ada jenis-jenis talak. Pertama ada talak sunni namanya.
yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan badan sesudahnya. Itu namanya talak sunni. Dia belum kiu-kiu, belum perkitiu-prikitiu, ditalak, itu talak sunni. Ya, belum hubungan intim, talak sunni namanya. Jadi yang kedua ada talak bid'i namanya. Apa itu talak bid'i? Yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang sedang haid. Istrinya lagi nifas, lagi haid, atau sedang dalam keadaan suci tetapi telah terjadi hubungan badan. Dia habis kiu-kiu, habis prikitiu-prikitiu nih. Dia habis prikitiu-prikitiu, kelar prikitiu-prikitiu, tiba-tiba ngomong, udah lalu gue cerai deh. Dia habis mandi hadas besar. Nah, itu namanya talak bid'i. Enak kali kau habis di hubungan itu mau talak kau. Itu namanya talak bid'i, tapi sah jatuhnya. Ya. Kan orang habis kiu-kiu langsung main talak aja dia, main kiu. Ustaz, misalnya begini Ustaz ya, kalau misalnya si suami dia lafaz talak, langsung ke talak 3 Ustaz. Itu saja langsung Ustaz ya? Sah, atau dia ngomong, lu gue talak sampai 10 talak lu. Wah, talak 4, talak 5, jatuh tuh. Tidak kau, makanya jangan coba-coba lah. Iya. Gitu ya, jangan ada coba-coba. Kalau lagi emosi diem. Ya. Diam dulu, pikirin dulu. Lalu yang ketiga ada namanya talaknya talak ba'in. Talak ba'in itu apa? Yaitu talak yang menyebabkan seorang suami tidak mempunyai hak untuk merujuk istrinya lagi. Suami nggak punya hak untuk rujuk kembali. Dengan jatah talak ba'in tadi, dengan jatuhnya di mana dia talak ba'in. Jadi jadi suami yang mentalak sama seperti laki-laki yang meminang jika bekas istrinya itu bersedia beristri lagi. Contoh nih, kalau ada muhallil, kalau si istri ini udah talak ba'in, udah talak 3, taruhlah umpama nih di tahun 90 udah ditalak nih, tiba-tiba tahun 2000 suami ngomong talak lagi, ya berarti udah talak 2 tuh. 2026 bulan lalu ditalak, udah jatuh 3 tuh. Hati-hati tuh. Udah talak ba'in tuh. Walaupun dia ngucapin talaknya di tahun 90 dulu itu. Dibilang talak. Ketemu lagi tahun 2000 ditalak. Udah 2 tuh. 2026 ditalak lagi. Itu jatuh talak tuh. Talak 3 tuh. Ba'in jatuhnya tuh. Maka nggak boleh hubungan intim, haram, zina jadinya. Makanya belajar nih, para suami istri belajar. Nah, status perceraian itu akan menjadi talak ba'in itu dalam 5 kasus. Statusnya jadi talak ba'in, nggak boleh lagi kalian kembali kepada suami. Statusnya adalah talak ba'in. Ini dari 5 kasus. Apa itu? Nah, kita bahas nih pelan-pelan. Ya. Pertama, karena suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i lalu tidak dirujuk lagi sampai habis masa iddahnya. Sampai habis masa iddahnya. Ditalak 1, tapi sampai habis masa iddahnya. Enggak dirujuk-rujuk lagi. Jatuh tuh talak ba'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika posisi sang diceraikan nih, terus dia nggak rujuk lagi sampai habis masa iddah, jatuh talak ba'in tuh. Walaupun 1 kali start ditalak, iya, tapi setelah habis masa iddah dia nggak rujuk, jatuh ba'in. Hati-hati, belajar ya, paham ya, nggak boleh kembali. Ya. Atau posisinya dengan demikian, ya, talak tersebut menjadi talak ba'in setelah habis masa iddah istrinya. Kalau yang kedua jadi talak ba'in kasusnya, Pak Ustadz, kalau udah setelah habis masa iddah terus suaminya sadar atau kepengen lagi tuh bagaimana?
Apa nikah lagi kah? Ya lu nikah lagi dulu sama orang lain, makanya jangan coba-coba udah masa idah balik makanya. Supaya lu jadi perempuan nggak dibikin mainan, udah kayak mainan aja. Kalau suka balik, nggak suka ditinggalin. Makanya lu jadi perempuan yang punya ilmu. Makanya ngaji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat beberapa derajat orang yang punya ilman dan ilmu. Makanya belajar ngaji. Pak Ustadz, kalau dia bilang aku talak 3 sekalian, itu maksud talak 3 atau masih talak 1 Pak Ustadz? Emang nyebutnya talak berapa tadi? Kalau dia bilang aku talak kamu ke talak 3 sekalian deh katanya gitu. Itu termasuk talak 3 atau masih talak 1 Pak Ustadz? Iya Hafni, yang saya tanya itu suami ngomongnya talak 3 bukan? Iya, talak 3. Ya udah namanya talak 3 ya talak 3. Oke, siap. Nalilah. Bo, tapi itu takluk. Nah, makanya hati-hati, jangan perempuan laki-laki ini jangan posisinya mancing-mancing, galak amat harus galak. Kadang bunda-bunda di sini kalau umpama ngajinya pakai melehoi ngantuk nanti. Sabar Pak Ustaz. Ya sabar, Ustaz Edi, saya sabar. Cuman gaya saya kayak gini supaya agak semangat. Kita kan nggak bisa orang Madura masa suruh gayanya kayak pakai gaya Sunda ya nggak bisa. Pak Ustadz, terima kasih infonya, terima kasih ilmunya. Untuk Pak Ustadz saya ucapkan berkah barokah hidupnya. Untuk penonton semoga bisa ngamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan dari Pak Ustadz. Semoga ilmunya jadi amal jariah. Saya izin turun, saya ada kerjaan Pak Ustadz. Besok kita ketemu lagi, saya udah follow. Kerja, jangan mikirin cerai mulu. Jangan mikirin cerai mulu, udah kerja aja. Ya udah bener kerja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Penonton follow-follow ya. Makasih Bunda udah mampir. Bang Kim bilang sabar, Ustadz. Kalau macam Bunda, gue dibilang sabar, begini. Ustadz pendeta juga gue. Jadi kalau macam begini Pak Pendeta, ini mau seragam kayak Ustaz Jemi ini. Tidak lain mah. Awas nanti melekat. Assalamualaikum Bang Rahman. Jangan ketawa. Waalaikumsalam Bang Man. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa Bang Man. Bukan, siapa tahu begitu turun dari Komal tadi langsung dia minta talak 3. Kacau kita. Gak kepikiran itu Bang Man. Sinyal gue yang putus-putus Jimmy dengan. Nah saya apa sinyal Jimmy yang putus-putus? Teman-teman, sinyal saya atau sinyal Jimmy yang putus-putus teman-teman? Si Jimmy Ustadz bukan setakat signal yang putus, otaknya pun putus ya itu Ustadz. Jimmy, oh Jimmy sebentar jangan kau lupa Jim. Jimmy bukanlah mute. Ya. Pura-pura dia tidak mendengar. Ngambek dia ngambek. Bukan ngamuk, aku lagi berpikir Ibu Hafni tadi nanya-nanya sama Bang Hanafi soal Sudah talak. langsung ya Allah masih kembali ke talak-talak terus lagi. Emangnya kamu talak? Kau mau gak ditalak? mana ada saya talak. Bukan maksudnya gini Bang. Saya kepikiran turun dari Komal minta talak sama lakinya, gawat nggak kita nih di atas nih. Itu gua kepikirannya dari tadi gitu aja mikirnya. Pembenaran dia dari Bang Hanafi takutnya. Ya, ini saya lanjut ya teman-teman. Biar nanti clear nih. Yang mau pada belajar talak biar clear dulu nih. Biar clear tentang bab talak sampai clear saya ringkas. Ngajinya saya sampai berbulan-bulan bab fikih talak. Tiba-tiba harus kelar dalam waktu 5 menit 10 menit. Insya Allah saya usahakan. Contoh ringkasannya, menjadi talak talak bain, status jadi talak bain, nggak boleh lagi kembali kepada istrinya. Pertama, karena suami yang menceraikan istrinya dengan talak rajai,
lalu tidak dirujuk lagi sampai habis masa iddah. Yang kedua, statusnya akan jadi talak bain, nggak boleh kembali lagi karena suami menceraikan istrinya dengan sejumlah harta yang diterima dari istrinya sebagai khulu atau talak tebusan. Istrinya minta untuk cerain saya bang, dulu mas kawin gua 100.000, nih gue balikin 100.000 nih, talak gua nih. Nah, itu pada saat nanti posisi kayak gini, talak bain ini, talak bain ini jadi sah, jadi talak bain. Karena statusnya khulu, sebagai khulu atau tebusan. Paham ya? Terus lagi kasus yang berikutnya menjadi talak bain karena dua hakim memvonis cerai kepada istri, ya. Seorang suami setelah keduanya berpendapat bahwa perceraian bagi suami istri lebih baik daripada tetap terikat dalam pernikahan. Ketok palunya itu di hakim itu, ya, hakim ini telah ketuk palu maka statusnya jadi bain. Lalu statusnya menjadi bain, tidak boleh lagi dia itu kepada istrinya, suami ini menjadi bain karena suami menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan. Nikah siang nih, siangnya nikah, sah udah, lagi walimah, lagi resepsi pernikahan, belum hubungan intim, sorenya ribut, diceraikan sama suaminya. Maka statusnya jadi bain. Belum QQ dia tuh. Belum hubungan intim. Tiba-tiba ditalak nih istrinya sorenya. Statusnya jadi bain tuh. Paham ya teman-teman ya? Terakhir, karena status perceraian yang dijatuhkan suami kepada istrinya, suami pada istrinya, telah membuat istrinya tidak bisa dirujuk lagi seperti karena suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak 3 sekaligus melalui satu kalimat atau 3 kali berturut-turut. Baik satu kalimat, kamu saya talak 3, satu kalimat tuh. Atau posisi udah lu gue talak. Nah 3 kali tuh, statusnya 3. Ustaz, jadi walaupun sekali lapas, misalnya begini kan Ustaz, saya jatuhkan kamu dengan talak 3. Itu otomatis langsung ketiga itu Ustaz ya? Yes. Oke, Ini statusnya bain. Jadi karena status perceraian dijatuhkan suami kepada istrinya telah membuat istrinya tidak bisa dirujuk lagi seperti karena suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak 3 sekaligus melalui satu kalimat atau 3 kali berturut-turut dalam satu majlis. Dengan status perceraian seperti itu, jadilah istrinya itu bain kubra. Hingga ya baginya sehingga haram dinikahi sebelum dinikahi oleh laki-laki lain. Sebelum ada muhallil. Umpama kalau perempuannya udah cerai nih, tiba-tiba dia nikah sama laki-laki lain. Diceraikan sama laki-laki lain. Jadi janda lagi dia, yang kedua kalinya janda. Terus kita balik lagi, boleh. Karena dia udah diceraikan sama suami yang kedua, maka boleh. Tapi tetap ada masa iddah. Terus lagi nanti ada talak namanya raj'i. Kalau talak raj'i itu talak yang posisinya boleh kembali. Umpama pagi hari kita siang hari ribut sama istri, udah kamu saya talak lah. Nah itu jatuh satu tuh. Nggak lama sorenya dia langsung bilang, kini ku telah kembali padamu kasih, setelah pagi ku ceraikan. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Rujuk lagi dia, boleh, ayo. Wasi, ya boleh itu kembali. Ya, boleh kembali. Itu namanya talak raj'i. Atau yang kedua, habis dia 2090 kemarin atau tahun 2000 udah ditalak, tiba-tiba 2026 dia talak lagi. Berarti itu yang kedua tuh. Sayang lu gue talak. Pagi-pagi habis ribut nih subuh, keluar kalimat talak. Siangnya dia,
Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah pagi ku talak lagi. Rujuk dia. Berarti yang kedua itu namanya talak raj'i. Terus teman-teman ada talak sarih namanya. Yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya tanpa harus disertai niat. Dia nggak ada niat. Tapi jelas ucapannya, lu gue talak. Tapi nggak ada niat, itu jatuh itu. Nggak ada niat, tapi dia mau ngomong, mulut nih ngomong, lu gue talak lo gitu. Ah jatuh tuh, hati-hati teman-teman. Karena dia sari, jelas dia. Paham ya? Terus yang keenam ada talak kinayah namanya. Jadi sindiran dijatuhkan suami dengan niat. Dia ada niat nih dalam hati untuk menceraikan, lalu dia pakai sindiran. Dulu baliklah ke rumah sana. Niatnya dalam hati menceraikan, mentalak. Jatuh tuh talak. Walaupun ngomongnya, udahlah lu balik aja deh lu ke rumah orang tua lu dah. Atau emang lu lah, dasar lu perempuan nggak tahu diri lu, udah pergi sono. Di hati niatnya mentalak, jatuh tuh talak. Sebagian banyak yang anggap sepele bilang talak. Ya, makanya ini lagi diajarin ini, Waira, supaya jangan sampai hubungannya jadi zina. Jangan dibuat main-main talak. Jadi ada talak kinayah, kalau dia pakai di niatnya memang, atau talak sari, di hati nggak ada niat, tapi diucapkan, maka jatuh tuh talak. Paham ya? Ucapkan sih. Lalu kinayah tadi kalau ada niat, lalu pakai sindiran, maka statusnya jatuh. Terus ada namanya talaknya tuh teman-teman, ada talak mumjas dan juga talak mu'allak. Bagaimana talak mumjas dan mu'allak itu? Di mana mumjas ini adalah talak yang dijatuhkan kepada istri pada saat itu juga, sebagai contoh nih. Ya, engkau telah aku talak. Ah, kayak gitu tuh, itu mumjas. Atau dengan demikian jatuh talak pada saat itu juga. Sedangkan talak mu'allak itu talak yang dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu perbuatan atau dikaitkan dengan benar-benar terjadi, seperti contoh ya. Contoh nih yang talak mu'allak itu. Kalau gua nih mau berangkat kerja nih, suami berangkat kerja, terus bilang sama istrinya, kalau kamu keluar rumah maka kamu saya talak. Kita lagi kerja, istri keluar dari pintu rumah, talak jatuh tuh. Yang dikaitkan dengan satu peristiwa. Lu coba lu ngobrol sama dia, lu gua talak lu. Tiba-tiba ngobrol tuh sama dia, talak itu teman-teman. Itu belajar sampai sedemikian rupa loh teman-teman tentang talak ini oleh para ulama tuh. Ya. Jadi kalau ada suami bilang, ini talaknya namanya talak mu'allak yang berikatan dengan satu peristiwa. Terikat dia. Hey, lu istriku, jangan ngobrol sama dia. Lu coba lu ngobrol sama dia, lu gua talak lu. Tiba-tiba dia telepon, suaminya nggak tahu, jatuh tuh talak teman-teman. Paham sampai sini? Atau dia bilang, saya keluar rumah, kalau kamu keluar dari rumah ini tanpa izinku, maka saya talak. Kerja nih suami, tiba-tiba istri keluar, jatuh tuh talak tuh. Jangan sembarangan teman-teman. Namanya talak mu'allak. Lalu ada talak yang namanya takhir atau tamlik. Banyak kali ini babnya, gue nanti nggak kelar-kelar. Tapi ini penting sih ilmu. Ada talak, ada nanti talak tamlik, ada talak yang namanya takhir. Kalau takhir ini itu talak yang terjadi karena pernyataan suami kepada istrinya seperti pilih olehmu, atau posisinya engkau atau aku pilih untukmu berpisah atau tetap bersamaku. Ini namanya artinya takhir dan tamlik nih kayak gitu teman-teman. Atau bila mana istri menyatakan milih berpisah, terjadi perpisahan. Suami bilang, kamu pilih saya atau ke orang tua. Tiba-tiba istri milih ke orang tua, jatuh tuh talak tuh. Ya. Atau nanti juga ada seperti sungguh urusan kamu telah kuserahkan kepadamu gitu. Nah itu jatuhnya talak tuh. Udah urusannya gue serahin ke lu dah. Gue masa bodoh sama lu tuh. Ah itu jatuhnya talak tuh.
Gue nggak peduli lagi sama lu. Lu punya urusan aja lu. Nah, itu kadang laki-laki tuh nggak paham tuh di situ tuh. Ya, lu urus aja itu badan lu, urus aja kehidupan lu. Alak tuh. Terus ada juga melalui wakil atau melalui tulisan. Melalui wakil atau tulisan. Kita laki ngomong sama temen, lu bilang sama bini gua udah talak dia. Jatuh tuh talak. Atau dia pakai WhatsApp, SMS. Lu udah gua talak lu. Sah tuh. Sah itu talak itu. Talak satu kalau mau rujuk apa perlu saksi? Nggak perlu saksi. Nggak perlu pakai saksi kalau seumpama nih. Makanya kalau lagi ribut udah ditalak jangan keluar rumah. Lu gue talak tetap di dalam rumah. Barangkali ntar malam-malam posisinya, sayang aku kangen aku rindu, kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Jangan lu panggil teman-teman untuk saksi. Selama masih talaknya talak rojai 1, 2. Kalau udah talak 3 nggak boleh. Ini pentingnya belajar. Ya, betul ya. Terus ada namanya talak namanya bitahrim, yaitu pernyataan cerai seorang suami kepada istrinya melalui kata-kata seperti lu bagi gua haram udah. Pokoknya lu udah bagi gua tuh haram. Itu namanya bitahrim. Ya. Atau dengan kalimat engkau bagiku tuh haram jika engkau melakukan sesuatu. Itu bitahrim tuh. Ya. Itu namanya bitahrim. Itu nggak boleh tuh. Atau talak haram itu banyak sekali sih teman-teman. Lu bokong lu udah kayak ibu gua tuh. Itu tuh. Ya. Banyak kali teman-teman. Allah Ta'ala alam bisawab lah. Ngajar itu capek, ngaji juga capek, apalagi yang ngajar. Yang ngaji itu capek, apalagi gue yang baca. Yang ngaji capek, apalagi gue yang baca kitabnya gue pakai terjemah. Udah baca Arabnya terus gue berusaha menerjemahkan, memudahkan teman-teman gitu loh. Ya mudah-mudahan Allah kasih inayah kita pertolongan supaya sabar belajar, sabar ngajar. Yuk lanjut Jim, mau ngomong apa Jim? Tapi dari sekian banyak talak itu yang benar-benar resmi itu kan harus diresmikan di KUA kan Bang. Misalkan tadi abang bilang udah niat aja, ada yang tahu talak apa lah, terlalu banyak sih tadi soalnya. Yang udah niat aja termasuknya talak. Berarti kalau gitu nanti gimana Bang? Cuma niat nih kita nih, saking jengkelnya mau bini nih, tiba-tiba misalkan Bang Wan pulang dari rumah ini gue cerai bini gue. Berarti kan itu belum resmi Bang, belum sah kan Bang? Ya kalau negara enggak, tapi kalau agama sah Jim. Itulah pentingnya agama, bahwa negara menjamin kepercayaan setiap pemeluk agama. Berarti mungkin negaranya dia masih suami istri statusnya negara, tapi hubungan intim di hadapan sang pencipta haram, dia zina dia. Iya, berarti saya ngerti. Makanya tadi sekarang ngerti. Yang dimaksud sama abang itu soal talak itu sah atau enggaknya berdasarkan sudut pandang agama. Walaupun masih suami istri, menurut negara atau KUA itu udah masuknya kalau dalam ranah agama itu udah talak masuknya gitu ya Bang ya? Iya. Udah talak, walaupun tidak tercatat. Dia bilang, lu udah gue talak 3 lu, males gue, haram bokong lu, udah kayak mama gue bokong lu, jelek kali kau gitu. Sama Jim. Tiba-tiba, orang gue masih suami istri kok masih ada surat nikah kok. Tiba-tiba malamnya kiu-kiu, haram tuh Jim. Paham ya Jim ya? Gitu. Yang ngerti bang. Tadi soalnya saking terlalu banyaknya, kok banyak banget. Saya kan sempet typing tuh, kok banyak banget ya penyebab. Kan gue bilang Jim, gue belajar fikih talak itu 7 bulan Jim, tiba-tiba harus kelar dengan 7 menit. Ustaz bolehkah buatkan surat keterangan nikah Ustaz? Kenapa? Ustaz boleh buat surat keterangan menikah gitu Ustaz? Saya dari dulu bikin, cuman gue udah pernah di sel juga Bang Wan.
Enggak, bukan untuk Indonesia, untuk kegunaan di Malaysia sini, Ustaz. Maksudnya ada, misalnya contoh yang menikah itu orang Iya, sini. saya dulu kayak gitu Bang Wan. Saya kasusnya dulu kayak gitu Bang Wan. Di mungkin 15 tahun yang lalu saya ada orang nikah, dia ngakunya janda ya toh. Oh ya udah, saya nikahin, saya bikin surat tanda tangan dan segala macamnya. Ya toh, saksi tanda tangan, semua tanda tangan. Jam 1 malam dia udah nikah, tiba-tiba berapa minggu kemudian jam 1 malam ada yang ngetok pintu. Di sini tempat Ustaz Hanafi Kak? Iya. Saya minta pertanggungjawabannya. Kenapa istri saya dinikahin sama orang lain? Lah, gue mana tahu dia akunya janda. Aduh. Akhirnya gue masuk sel paginya, gue ditebus sama Pak Haji RW. Keluar, alhamdulillah. Gua ngomong di situ di BAP, penjelasan dari posisi ini ternyata tuh jandanya janda gusuran, lu nggak jelas tuh janda. Janda bodong, ada janda gusuran, ada janda sertifikat, Mencurigakan macam-macam kali janda ini sekarang. Bang Jimmy ini kalau udah gitu. bahas QQ ini kayaknya ini kali kusuk kali nih Bang Jimmy. Kenapa Bang Jim? Semalam gak dapet kah dari istrimu? Ada janda bodong, nggak tahu orang. Makanya saya kadang pengen tahu Bang Wan, makanya sekarang harus hati-hati. Istri bilang kalau nikahin sekarang cari tahu gitu. Belum lama saya nikahin ada istri saya. Itu dari pakai Indonesia, Nikahin di Ustaz. depan rumah di Bale ini, di rumah saya Bale. Dia ngakunya janda. Terus suaminya ini umurnya 80. Ngomong aja udah pelu. Kalau ngomong kupingnya harus didengerin itu. Iyalah, 80 Namanya tahun Bang Jali, namanya Bang Jali. Dia sopir angkot. Tapi karena perempuan yang ngebet sama aki-aki ini, minta dinikahin. Dia ngaku dia mualaf dulu Kristen. Tapi dia jatuh cinta sama aki-aki yang umurnya 80 lebih. Udah kalau kita ngomong sama aki, karena dia itu supir, gue bingung tuh diterima supir, tapi kupingnya budeg. Cuman karena dia itu adalah menguntungkan cari uang, dia punya bininya udah tua juga pastinya toh. Ah, ini masih muda cewek ini. Terus dia minta dinikahin, Ustaz, daripada saya posisi selalu main zina, nikahin saya. Tapi kamu statusnya janda bukan? Janda katanya. Mana? Iya. Nggak janda bodong nggak aja. Ya udah kita nikahin daripada dia selalu zina. Bikin surat-surat lah, yang nikahin, yang ini saksi semuanya, jadi tanda tangan. Begitu Bang Wan. Tapi Bang Wan salah juga sih. Hukum di Indonesia kan tidak berlaku di Malaysia, Bang Wan. Enggak, Bukan bisa begini itu. Jim. Dia begini Jim ya, aku tahu sama kau Jim ya. Misalnya begini, masalah yang ada di sini ini terkadang melibatkan dua negara. Si lelaki, orang warga negara itu perempuan lah, salah satu antara itu warga negara Malaysia. Nah tiba-tiba mereka nikah kampung. Kami bangsa nikah kampung Pak Ustadz. Nah, masalahnya muncul ketika akan diuruskan surat atau buku nikah. Nah, pembuatan buku nikah itu hanya akan diterbitkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam melalui keputusan Mahkamah Syar'i. Jadi melalui keputusan Mahkamah Syar'i baru pejabat Jabatan Agama Islam akan keluarkan buku nikah. Nah, untuk mendapatkan buku nikah tersebut dasarnya dari mana? Jabatan Agama Islam sini tidak akan pernah keluarkan. Jadi cara terbaik adalah meminta satu surat daripada, biasanya orang Malaysia, dua tempat dia minta surat keterangan. Kalau bukan daripada Thailand, daripada Indonesia, yang mengesahkan bahwa kedua pengantin tersebut telah menikah di Indonesia gitu. Tempat apa semua lengkap lah, ada saksinya, boleh semua dia punya lengkap. Nah, dengan dasar tersebut baru akan diterima oleh pihak Jabatan Agama Islam. Nah, dari pihak Jabatan Agama Islam akan diserahkan ke mahkamah. Di mahkamah nanti akan panggil kedua orang ini untuk dijatuhi macam denda Pak Ustaz, macam dam. Dia punya dam itu 1.000 ringgit saja Ustaz. Nah, setelah itu barulah pihak mahkamah akan mengeluarkan satu surat keterangan ditujukan kepada Jabatan Agama Islam supaya mengeluarkan buku nikah bagi pasangan itu. Untuk apa? Untuk si anak itu nanti kalau punya anak. Jadi biar orang bilang walaupun berak-berak itu tidak menikah di sana, yang penting ada surat keterangan yang pengesahan saya Bos gitu. Untuk dasar-dasar hukumnya. Biasanya begitu Ustaz, kalau di Malaysia sini Ustaz, dua saja tempat rujukan. Kalau bukan Thailand, makanya saya tuh nggak berani nikahin posisi statusnya yang masih bodong, Bang Wan. Karena sekarang ada janda bodong, janda gusuran, janda sertifikat, ada janda yang posisinya bodong. Kalau yang janda bodong itu tuh di sampingku itu, ini sampingku itu pakar itu yang warna hijau itu.
Itu Argentina itu Ustaz, Argentina. Sebentar dia ku cek dia itu nanti itu. Sri, ingat Sri ya. Kalau dia pro Argentina Sri, kita tombak dia bersama-sama Sri. Ini Bang Salti bilang apakah Jumatan banyak penutup jalan? Iya, karena Islamnya mayoritas Bang, karena Kristen dikit. Jadi nggak mungkin nutup jalan. Itu Bang Salti. Karena posisi Jumatan mayoritas Islam banyak, sampai nggak muat ngejubel. Karena Kristen nggak pernah nutup jalan. Yang nutup jalan itu tahu Kristen. Ini di Kelapa Gading yang nutup tuh parkirnya. Mobil. Tahu kau Salti, masih kau mau datang besok. Di luar negeri itu sampai bejubel orang itu posisi di luar, sampai di lapangan itu banyak berbondong-bondong masuk Islam, sampai gereja dijual. Ganggu orang dong. Sama di Kelapa Gading juga yang parkir yang posisi orang jamaat di dalam, malah mobilnya ibadahnya di dalam, mobilnya ganggu orang. Mobilnya yang ganggu orang. Makanya kalau posisinya mau bangun gereja, perlu yang namanya SKB 6 menteri, perlu. Jangan kau minta tanda tangan sama umat Islam yang mayoritas. Pede kali yo. Nah, jamaahnya cuma 5 ekor, 7 ekor minta tanda tangan supaya dapat. Ini Islam itu udah toleransi, dikasih kau bisa kau buka itu namanya gereja karena minta bantuan tanda tangan. Nah, gue ini pelaku juga di sini. Masih kau mau datang. Jamaatnya dikit seuplit mau buka ini ibadah. Betul. Terus rahmat buat alam semesta mana? Ya memang kita rahmatan lil alamin. Dari saking rahmatan lil alamin banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Sampai jin aja masuk Islam. Ada datanya jin masuk Islam. Yang nggak ada jin masuk Kristen. Masih kau mau datang besok? Beda level kawan. Senggol dong gurunya apologet. Keren kali. Cuman gua tuh males sama lentingan level-level para cucunguk yang cuman jamaat. Naikkan dong Romo sama pendeta bareng sama gurunya nih. Gitu keren. Oh, jamaat sekarang akademisi aja nggak bisa. Kalau masuk Islam dapat bidadari di surga, ya dapat. Daripada lu ditobos sama Tuhan lu kawin. Masih kau mau datang senggol-senggol dengan Al-Quran dan hadis dan kau pas mau pakai bibelmu, daripada kau ditojos itu sama Tuhan. Ada perkawinan itu, perkawinan masa sama Tuhan lato-lato. Lodoh kau punya dubur itu, Salti. Ampun ya. Dia mau coba-coba nyinggung kita gurunya apologet, cuman gue nggak pernah mau ikut-ikut. Cemburu dia, nggak dapat bidadari, cemburu. Kenapa lu? Keluar dari Dapatnya gereja kesundal nggak dia. perpuluhan. Cuma dapat Nggak bisa kesundal hari Minggu dia. perpuluhan, makanya datang ke sini kajian. Makanya punya duit, jangan kismin lu. Suruh buka Romo pendeta tuh buka kajian, biar lu buka komal ada kajian tuh Romo pendeta tuh. Masuk ke sini. Narasi nggak jelas. Masih kau mau datang besok? Ya, enggak kau bidadari dibenci ya. Munafik ya sebenarnya sebetulnya. Bidadari itu, waduh. Dokter logikanya dokter. Ini kan apa? Dokter Rahman kan dokter. Kita Ya. udah ibadah, udah berdoa, sudah melakukan kebaikan perintah Tuhan itu. Ya toh, masuk surga. Kita punya lato-lato berfungsi di surga. Lah kalau nggak dapat bidadari mau lato-lato nggak berfungsi melehoi dokter. Aduh, ini masalah lato-lato ini Ustadz. Ini baru aku ingat dari pertanyaan minggu lalu punya nih Ustadz. Tapi saya nggak ada Mbak Marji. Kalau ada Mbak Marji bagus ini. Hal yang kita kultuskan. Dokter, boleh kan ditanya dokter? Subhanallah. Itu semuanya merupakan sebuah rasa kehormatan sebenarnya.
Tidak payah Saya tanya lagi, makanya dokter. Bang Wan atau Dokter Ahmad, sebetulnya saya udah nggak mau diskusi. Cuman kadang ada apologet Kristen, kan apologet ini kan Kristen tuh. Cuman karena gayanya dia itu kadang ya udahlah, di Komal itu ada yang ustadz-ustadz yang muda lah, para guru-guru muda, ada posisi Nora, Uni Rifa, Yonatan Nandar, Yusuf PI yang udah luar biasa ilmunya tuh. Ada loading gitu loh. Udahlah, lawanlah kau. Ada Ito Faruk, ada ya udahlah. Karena saya nggak terbiasa, Dokter Aman, saya tuh keluh untuk mau habis Bible mereka yang mengatakan itu dibilangnya kita menghina. Padahal yang menghina Bible sebetulnya musuh mereka itu adalah kitab suci mereka itu. Cuma mereka nggak mau baca dengan baik dan benar. Coba mereka baca tuh dari Kejadian sampai nggak jadi-jadi itu. Coba mereka tuh baca dari Kejadian sampai nggak jadi-jadi. Pasti mereka kalau akalnya sehat, berfungsi dia baca belajarnya, pasti mereka banyak kejanggalan di dalamnya. Yang satu ayat ini salto ke depan, satu belakang lagi, salto ke belakang, satu lagi salto ke samping, satu lagi sampul ke kiri. Kelar itu ayat. Nubruk sono, nubruk sini, silsilah Tuhannya aja nggak jelas. Yang satu katanya punya anak Yusuf, yang satu lagi anak, macam-macam tuh, salto ke depan, salto ke belakang, nggak kelar itu. Lah Tuhan punya silsilah. Masih kau mau datang besok? Itulah fungsinya akal. Afala ta'qilun. Kenapa kamu nggak mau berpikir? Kita buka nih kajian-kajian edukasi tentang ketuhanan. Lu mau nyembah anak orang punya lato-lato, nggak ada urusan sama gua. Nggak ada urusan. Itu hak kalian. Saya nggak mau ganggu itu keimanan kalian. Kalian mau nyembah sendal jepit, kancing baju, ban dalam, pelek jadi Tuhan, botol kecap dari Tuhan, silahkan. Ya. Tapi masa iya lu botol kecap lu Tuhanin? Masa iya manusia punya lato-lato lu Tuhanin? Ketika ditanya Tuhan pencipta burung atau Tuhan punya burung, lu bingung jawabnya kan? Tuhan itu pencipta burung, tapi Tuhan punya burung. Mati bijak. Mana kau jelasinnya? Itulah pentingnya belajar. Iyalah, masuk surga itu supaya kita ini punya physically itu terpakai. Ya toh? Udah doa, udah letih, udah nyembah, udah ngabdi semuanya tertuju kepada Allah, ibadah kita karena Allah. Oh, karena rahmat Allah masuklah ke surga, dapat keindahan-keindahan, bidadari yang putih, yang mulus-mulus, yang putih, yang posisinya perawan semua pula. Bukannya di surga itu posisinya pesundal. Masa kita mau main sama pesundal yang udah lodoh? Lodoh. Udah blewer-blewer, lu pakai sama pesundal kau. Masih kau mau datang masuk komalku, habis kau, tidak. Itulah fungsinya belajar. Kau coba kau singgung kita di komal dakwah, kau masuk kau salah orang musuh kau. Senggol dong gurunya api, cia. Coba-coba ngetes dia. Disangka kita beleng-beleng ustadznya ini. Disangka kita ustadz kaleng-kaleng, kita tiarap selama ini nggak pernah menongolkan diri. Kau pikir aku siapa? Ya Allah. Belajarlah teman-teman. Ini sangat Silakan. bagus Ustaz. Kadang kan orang bercanda, dia bilang dirinya bercanda, padahal bercanda itu sudah sah. Bercanda tadi. Bukan. Saya talak kamu, sudah selesai, jatuh. Emosi apa begitu. Tapi kalau bertanya enggak apa-apa, Ustaz. Habisnya gini. Apa kamu mau ditalak? Enggak apa-apa, toh. Tidak ada jawaban. Ya, karena kan nanti larinya ke hati juga, Dokter Rahman. Datangnya dari hati kan, innamal a'malu binniyah. Kalau dia tuh posisi bertanya ketika dia memang mengiyakan jawab si istri itu
Iya mau ditalak, di hatinya sang suami itu emang niat mau mentalak, jatuh tuh talak ketika istri jawab ya. Nah jatuh tuh. Makanya jangan main-main dengan kalimat talak. Jangan dibuat main-main talak itu. Bahaya ini. Ya. Bertanya saja kalau hatinya misalnya menjawab iya, kita kan tidak tahu. Aduh. Ya, makanya itu disuruh belajar. Baik laki, baik perempuan suruh belajar fikih supaya tidak salah. Tidak salah. Supaya berkah rumah tangganya. Ini yang masalahnya murid nomor 1 ini Ustaz. Kan tidak ada hukum di sana. Nah sekarang pada saat dia tahu hukum ini apa bisa berlaku? Bagaimana Bu? Pusing murid nomor 1 ini. Pilih mana? Jim lu ditanya Jim. Mana lu Jim? Tidur Jim? Oh Jim. Jimmy. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Jimmy nih teman-teman. Orang kalau emosi, tapi alhamdulillah saya sih tidak main seperti itu. Alhamdulillah. Saya dengar tadi ngeri. Apalagi kalau talak 3 tadi, harus istri bersuami lagi dan kita harus punya istri dan masing-masing cerai, baru bisa kembalikan. Kan gitu Ustaz? Berat kan? Ya itulah pentingnya belajar kan. Itu pentingnya untuk ilmu tuh. Makanya orang itu beribadah itu, aktivitas ibadah itu harus pakai ilmu. Karena kalau nggak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Perbuatannya itu tertolak, nggak diterima karena nggak pakai ilmu. Semua tuh harus pakai ilmu. Pengen naik motor pakai ilmu naik motor, mobil pakai ilmu naik, mengendarai apapun pakai ilmunya. Kalau dia naik kendaraan nggak pakai ilmu nabrak. Sama ibadah nggak pakai ilmu. Dalam tata cara ibadah ada syarat dan rukun. Mau berdoa ada syarat rukun di dalam doa. Mau sholat ada syarat rukun dalam sholat. Nggak pakai kau, nggak diterima sama Tuhan kau. Nah itu aktivitas kita ini semuanya terikat dengan hukum syariat. Dari mulai melek mata sampai mata terpejam semuanya ada aturan di dalamnya. Ngechat aja nggak punya ilmunya jadi dinding belepotan Bang. Kata Jimmy itu. Betul Jim. Lu harus pakai ilmu. Lu mau ngechat asal ngechat aja habis belepotan kau. Tidak kau. Ini kan begini. Talak itu berlaku bagi yang nikah secara syar'i, barang kan begitu hukumnya. Nikahnya secara syar'i, artinya ini dalam konteks Islam. Bagi saudara-saudara kita yang non muslim yang tidak menikah syar'i, talak ini tidak berlaku ya Ustaz ya. Ya. Maksudnya karena tidak ada hukum syar'i tentang sahnya nikah gitu. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Mohon, ini sangat sensitif tapi kalau gimana dokter? Sorry diulang lagi dok. Saya agak ini tadi agak blank. Talak Gimana itu dok? kan jatuh karena kita menikah secara syar'i. Ada keabsahan hukum nikah tadi. Artinya kita menikah sebagai suami istri karena ada syariatnya, ada mengikuti syarat rukun lah, itu sah nikahnya gitu. Karena mengikuti syarat rukun terpenuhi semua, sah nikahnya. Terus artinya kita sebagai suami istri. Nah, bagi yang tidak mengikuti syari'i, tidak ada hukum syari'i, hukum nikah itu tidak diikuti, berarti tidak ada istilah talak. Nikahnya saya tidak sah. Misalnya contoh seperti itu, Ustaz. Agak iya sedikit. betul. Iya betul. Tapi lain dengan hukum posisi seperti orang yang kafir.
Seumpama orang kafir itu, dia asalnya kafir nih, Kristen nih. Tiba-tiba dia mu'alaf. Dua-duanya suami istri itu menikah secara keagamaan mereka. Umpama di gereja, di apa kan gitu. Tiba-tiba dia mu'alaf, nggak perlu nikah ulang. Dalilnya di mana? Surat Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi wattab ma'agnan humalhu wa makasab sayasla naron data lahabi wa mratu amal alat talatab fi jidha hablum mim masad. Jadi di situ Abu Lahab itu dengan istrinya itu disebut istri sama Allah. Abu Lahab tuh kafir tapi disebut dia menjadi suami istri sah secara pada saat keyakinan zaman itu. Paham? Teman-teman gitu ya, dokter.